Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asiku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ringkasan materi fisika kelas 11 semester 1, fluida dinamis, persamaan kontinuitas. Oke, langsung aja kita bahas. Persamaan kontinuitas. Supaya lebih mudah memahami, kita tampilkan gambar fluida mengalir. Dari gambar ini nampak bahwa dalam selang waktu yang sama, volume fluida yang mengalir nilainya sama. Atau bisa kita nyatakan debitnya selalu konstan. Dari pernyataan itu, perumusannya bisa kita tuliskan V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. Kalau ada penampang yang berbeda lagi, tentunya bisa kita tuliskan V3 kali A3 dan seterusnya, bisa kita tuliskan nilainya sama dengan konstan. Atau bisa juga kita nyatakan pada fluida tak termanfaatkan, hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampangnya selalu konstan. Persoalan-persoalan biasanya yang diketahui bukan luas penampangnya, namun jari-jari atau diameternya. Jika luas penampang bentuknya lingkaran, maka A ini bisa kita tuliskan menjadi pi R kuadrat, sehingga rumusnya bisa kita tuliskan V1 kali pi R1 kuadrat sama dengan V2 kali pi R2 kuadrat. Di ruas kiri ada pi-nya kita singkirkan, yang ruas kanan pun juga kita lenyapkan. Sehingga rumusnya bisa kita tuliskan menjadi V1 kali R1 kuadrat sama dengan V2 kali R2 kuadrat. Jika diketahui diameternya, perumusannya jadi gimana? Ya, jadi bingung ya. Oke, tetap tenang, tidak usah emosi. Kita tulis ulang rumusnya yang tadi. Luasnya kita rubah menjadi pi R kuadrat. Jika diketahui diameternya, maka R-nya ini bisa kita ganti diameter per 2. Sehingga rumusnya bisa kita tulis ulang menjadi V1 dikalikan pi R1 kuadrat kita rubah menjadi D1 per 2 kuadrat, dan yang R2 kuadrat pun kita rubah menjadi D2 per 2 kuadrat. Lanjut coret-coretnya, di ruas kiri ada per 2 kita singkirkan, ruas kanan pun ada per 2 kita lenyapkan. Sehingga rumusnya bisa kita tulis ulang menjadi V1 kali D1 kuadrat sama dengan V2 kali D2 kuadrat. Inilah perumusan persamaan kontinuitas pada fluida dinamis. Untuk lebih mudah memahami materi ini, langsung saja kita menuju contoh soal. Sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar di samping. Jika luas penampang A1 10 cm persegi, pipa A2 4 cm persegi, dan kecepatan aliran pada pipa A1 10 meter per sekon, maka kecepatan aliran pada pipa A2 adalah di titik. Oke, langsung aja kita selesaikan. Masih ingat rumusnya tadi? Ya, tepat sekali. V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. Langsung kita eksekusi. V1-nya apa ini? Ya, kecepatan aliran pada pipa 1. Nilainya berapa? Ya, 10 meter per sekon. Langsung kita masukkan 10. A1 apa? Ya, luas penampang A1. Nilainya berapa ini? Ya, tepat sekali 10 cm persegi. Karena luas A2 satuannya juga cm persegi, angka 10 ini dirubah enggak ini? Ya, seharusnya kita rubah menjadi meter persegi. Namun untuk mempermudah, biarkan aja dalam cm persegi. Yang penting satuan di ruas kanan nanti juga harus dalam cm persegi. Maka langsung aja kita masukkan 10. Nilainya sama dengan V2. V2-nya berapa? Oke, tidak usah panik. Ini yang ditanyakan. Kita tulis saja V2 dikali A2-nya berapa? Ya, 4 cm persegi. Karena di ruas kiri kita biarkan dalam bentuk cm persegi, maka yang di ruas kanan pun juga dalam bentuk cm persegi.
Sehingga ini langsung aja kita masukkan angka 4. Langsung kita selesaikan. 10 kali 10 berapa? Ya 100. Tinggal kita coret-coret. 100 kita coret, 4-nya pun juga kita coret. Ini muncul angka 1, ini pun muncul angka 25. Maka V2 langsung bisa kita jawab, nilainya sama dengan 25 meter per sekon. Loh, kok bukan senti? Karena kecepatan pada pipa 1 tadi adalah dalam bentuk meter per sekon, maka pada pipa 2 pun juga satuannya dalam meter per sekon. Inilah jawabannya. Oke, kalau belum puas, kita berikan satu soal lagi. Contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jika diameter penampang besar 2 kali diameter penampang kecil, kecepatan aliran pada pipa besar adalah titik. Oke, langsung aja kita selesaikan. Kalau diketahui kecepatan dan perbandingan diameternya, masih ingat perumusannya? Ya, tepat sekali. Kita gunakan V1 kali D1 kuadrat sama dengan V2 kali D2 kuadrat. Segera kita jawab. V1-nya berapa? Ya, enggak usah panik. Ini yang ditanyakan. Maka kita tulis ulang aja V1. D1-nya berapa? Karena yang diketahui hanya perbandingan diameternya, maka salah satu kita misalkan aja. Jika diameter yang kecil atau D2 sama dengan 1, karena diameter penampang besar 2 kali diameter penampang kecil. Kalau diameter yang kedua kita misalkan 1, maka diameter yang pertama ketemunya 2. Sehingga kalau kita kuadratkan, 2 kuadrat berapa? Ya 4. Maka D1 kuadrat kita masukkan angka 4. Nilainya sama dengan, kita masukkan D2-nya dulu. Tadi kita masukkan 1, kalau dikuadratkan jadinya berapa? Ya tetap 1, tinggal kita kalikan V2. Nilainya berapa? Ya langsung kita masukkan 12. Loh, kok tahu? Nggak usah panik, di gambar tadi sudah tersedia. Langsung aja kita coret-coret. Di ruas kiri ada angka 4, kita singkirkan. Yang ruas kanan pun juga kita lenyapkan. Maka V1 nilainya sama dengan 3 meter per sekon. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Itulah cara asikku. Semoga menjadi cara asikmu juga. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan cara asikku yang lainnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.